Oke. Jadi ini tinggal ngeberesin 5 minornya aja, ya. Tinggal ngeberesin 5 minornya aja, habis itu IHSG akan segera bullish ke sini. Ya, jadi sebenarnya ini udah nggak lama lagi. Masa-masa sulit ini udah nggak lama lagi, IHSG tinggal menyelesaikan wave 5-nya. Nah, wave 5-nya itu kira-kira sampai mana? Ya, kalau teman-teman udah paham ya, ini kita ukurnya pakai Fibonacci ya. Kalau A di 03 ya teman-teman bisa predik ya kira-kira C-nya ini di mana ya. C-nya kalau gue lihat ya akan berada di area ini ya. Antara 6760 sampai 6710-an ya, kira-kira di area itu. Jadi nanti akan ada beberapa candle masih turun ya, IHSG masih akan cenderung turun, masih sulit, tapi ini udah fase akhir-akhir. Ya, masa bullish IHSG itu ya udah di depan mata. Ya, nah pertanyaannya kapan bullish-nya ini ya. Kalau dari view gua bulan Maret itu kita masih akan sulit. Ya, bulan Maret ini masih akan cenderung turun ke bawah ya untuk ngejar target koreksinya diberesin ya dari wave ABC-nya. IHSG itu akan mulai bullish di bulan April. Ya, bulan April itu akan bullish. Jadi kita tinggal sebulan lagi lah penderitaannya kira-kira ya. Sekarang bulan Maret tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Kira-kira sebulan lagi lah. Ya, Aprilnya gua nggak bisa kasih tanggal yang pasti ya, tapi mungkin ya April itu gua rasa udah masuk ke fase bullish. Bukan gua rasa sih, gua yakin April itu kita udah masuk ke bullish ya. Tapi ini kita masih punya PR sebulan lagi untuk nahan diri karena IHSG masih akan sulit 1 bulan lagi ya. Kita udah mengalami masa sulit ya kalau teman-teman perhatiin itu dari bulan ini ya. Dari bulan September. Ya, jadi September IHSG itu peak. Habis gitu kita cenderung mengalami masa sulit sampai dengan sekarang. Ya, sempat dibawa naik beberapa kali itu, tapi nggak bisa bullish ya, belum bullish. Nah, di IHSG ya ini gua spill sedikit itu sebenarnya ada sebuah siklus ya yang gua perhatiin itu siklus 6 bulanan. Ya, jadi kalau IHSG dalam 1 tahun itu normalnya 6 bulan naik, 6 bulan turun. Ya, jadi 6 bulan masa-masa enak, 6 bulan masa-masa nggak enak. Ya, nggak enak ini bisa sideways, bisa downtrend. Ya, itu standarnya. Ya, kadang-kadang bisa 7 bulan enak, 5 bulan nggak enak, ya, atau sebaliknya. Tapi yang standar itu 6 bulan siklusnya. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ini terakhir kita September ya. Kalau kita lihat pucuknya ini, ya, pucuknya di sini itu di bulan April, ya. Jadi ini April ke September, kalau teman-teman hitung itu berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, Septemberan ya. Jadi sekitar 5 bulan. Kalau gua lihat ini masa-masa sideways ya dari April ke September nih sideways, terus dari September sampai ke April dia cenderung downtrend, nanti April dia akan mulai siklus baru ya, naik. Tapi ini gua nggak hitung cuma berdasarkan ini doang ya. Jadi ada hal lain yang gua hitung yang nggak bisa gua share. Kenapa gua menjatuhkan pilihan di bulan April itu market akan segera bullish ya. Jadi dari technical sama timing ya. Di-combine, digabung, akhirnya gua berkesimpulan punya view itu kita masih akan turun 1 bulan lagi di bulan bulan Maret ini ya. Nanti akan mulai masuk ke fase bullish di bulan April ya. Nah, fase bullish-nya sampai kapan? Minimal sampai Agustus ya.
Jadi dari April, Mei, Juni, Juli, minimal 4 bulan lah. Ya, itu akan bullish. Nah, tinggal 4 bulan itu kita lihat ya, dia bisa ngelewatin 7.100 enggak. Kalau dia bisa lewatin 7.100 berarti nanti bullishnya lumayan jauh ya. Mungkin bisa mundur, bisa lebih lama ya. Tapi kuncinya menurut gua yang teman-teman harus perhatiin itu nanti di bulan April ya. Sekarang masih akan sulit 3-4 minggu ke depan ya, masih akan sideways, cenderung sulit. Tapi bulan April udah mulai bullish. Jadi teman-teman yang trading sekarang itu tradingnya fast aja ya, pakai time frame kecil aja, pakai time frame 30 menit, 15 menit tradingnya cuan-kus. Tapi nanti setelah April baru kita bisa pakai target-target yang jauh ya. Target-target swing-nya ya, target-target wave-nya yang udah kita pelajari di Elliott Wave itu akan bisa dipakai, akan works di bulan April ke belakang ya. Catat ya. Nanti kita lihat terbukti atau enggak. Ini namanya view ya, dipercaya boleh, enggak juga nggak apa-apa ya, dan nggak mesti benar karena namanya view ya. Tapi diperhatiin ya, pokoknya ketika IHSG udah mendekati area ini ya, 6760 sampai maksimal 6710-an ya, 50-an poin. Ini nanti diperhatiin aja ya, ini potensinya sangat besar untuk bisa rebound, apalagi kalau jatuh ke sini itu udah di akhir-akhir Maret. Ya, itu punya potensi rebound yang sangat besar. Nah, kalau udah bullish itu lebih gampang ya. Trading itu lebih gampang, lebih enak karena semua cenderung naik. Kita lempar batu aja pasti kena kepala orang istilahnya ya. Kita beli saham apa aja itu punya kans buat naik itu tinggi ya. Jadi bersabar aja. Kira-kira sebulanan lagi ya. Jadi masa-masa sulitnya kalau ditanya IHSG sampai kapan kayak gini? Sampai Maret ya. Secara timing sampai Maret, secara teknikal angkanya kira-kira sampai dia koreksi ke 6760 sampai 6712, akan mulai lagi bullish di April ya. Nah, buat teman-teman yang udah ngerti technical analysis, nanti tinggal dilihat aja ya. Ketika akhir Maret dia jatuh ke sini, ditunggulah yang namanya reversal signal ya. Reversal signal itu apa aja? Teman-teman udah tahu ya, ada 2 reversal signal. Nanti bisa lihat di wave-wave minornya buat curi start biar nggak ketinggalan. Kira-kira kayak gitu. Ya, nah, kalau nanti udah masuk sini ya saham-saham gorengan mungkin akan giliran tidur ya. Kalau sekarang sebulan ini ya mainnya gorengan, tapi gorengan ya mainnya kayak gitu ya, sebentar A, sebentar air B, jadi harus cepet-cepet, nggak bisa lama-lama. Oke, udah menjawab ya. Nanti kita lihat sama-sama di sini, tolong dicatat. Nanti kalau kejadian, tolong komentar ya. Ingetin gua. Kalau salah juga ingetin gua ya. Karena ini prediksi, jadi bisa juga salah ya. Nah, saham-saham apa yang menarik pada saat nanti IHSG ini bullish? Yang pertama, gue lihat tuh saham rokok. Ya. Saham rokok, nah ini buat teman-teman yang udah belajar Elliott Wave, udah ngerti ya, ini udah ada impulse. Ya. Sekarang lagi fase koreksi. Ini sepertinya dia akan koreksi barengan dengan IHSG ya. Ketika ke bawah, nanti tinggal diserok aja. Ya, areanya kira-kira teman-teman udah ngerti lah ya. Ada GGRM sama HMSP. Yang menarik ya, karena wave satunya udah jadi tinggal nunggu koreksi, habis itu kita akan bisa enjoy wave 3. Kita udah belajar di Elliott Wave 3 adalah kemungkinan biasanya wave yang paling panjang ya. Jadi kita bisa enjoy di sana. Sama HMSP ini juga impulse-nya udah jadi ya. Kemudian ada saham-saham bank digital juga sepertinya akan bisa ikut rebound barengan IHSG. Tapi kalau ada satu bank yang cukup menarik atau sangat menarik di antara semua bank, menurut gua itu adalah BRIS ya. BRIS wave 1, wave 2 udah jadi, wave 3 ya. Dia tinggal koreksi wave 3, tinggal masuk, kita bisa enjoy
wave 5 ya. Kemudian ada beberapa saham digital yang menurut gua menarik buat dicermati ya pada saat nanti IHSG bullish. Itu Arto ya. Arto sekarang lagi menyelesaikan diagonal terakhirnya ya. Jadi mungkin bulan-bulan ini masih bisa koreksi, tapi nanti barengan IHSG naik, dia akan punya kans buat naik. Kemudian ada BBYB, ya BBYB juga sama, dia lagi menyelesaikan diagonal terakhir sebelum dia naik. Ya, buat teman-teman yang udah belajar diagonal tahu ya berapa titik, jadi kita tungguin di titik ketiga. Kemudian ada Agro, Agro juga menarik. Sama ya, kalau Agro ini malah udah lengkap formasinya, teman-teman udah bisa liatin. Dia sekarang lagi bikin koreksi minor 2 ya. Dia akan siap-siap jalan ke wave 3. Jadi Agro juga bisa diperhatiin. Apalagi BRIS, Agro, Arto, BBYB ya. Kalau dari bank-bank digital. Bank yang Big Bang juga banyak yang chartnya bagus, tapi gua nggak trading Big Bang. Kenapa? Karena naiknya nggak terlalu kenceng ya. Jadi kalau teman-teman lihat Big Bang, ini udah lagi fase koreksi 2 juga ya. Ini gua hapus dulu. Beberapa gambar yang gua hapus dulu. Jadi udah bikin satu, udah bikin leading diagonal, sekarang lagi koreksi 2, ya duanya bisa ABC zigzag atau bisa flat, bisa penan juga. Ini juga nanti siap-siap buat naik ke wave 3. Ya, tapi ini akan melalui masa sulit sebulan ini doang, ya, sepanjang bulan Maret aja. Tapi gua nggak terlalu trading di saham-saham Big Bang ya. Kenapa? Karena naiknya terlalu lambat buat gua. Gua lebih suka yang naiknya tuh kenceng. Oke, ada yang nanya BBKP. BBKP, yup, BBKP juga udah menyelesaikan wave 5 ya. Jadi sekarang lagi koreksi ABC kalau gue lihat. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini A, mungkin ini diagonal dulu ya. Sebelum dia naik lagi. Jadi punya kans juga BBKP. Tapi kurang gitu cakep, kurang gitu clear ya. Akses ini tinggal tergantung ini ya, area-area ini dia bisa bertahan nggak. Kalau bisa bertahan, akses juga bagus. Tapi yang paling kelihatan jelas itu tadi, rokok sama bank digital ya, BRIS. Kalau dari bank-bankan gitu kayaknya yang paling cakep itu BRIS. Ya, Agro juga cakep. Kalau Arto sama BBYB masih akan menyelesaikan koreksinya sebulan ini ya, sebelum dia naik lagi. Yang baru kelihatan sih itu ya, yang nanti harus diperhatiin mungkin sektor nikel ya, itu bisa diperhatiin, tapi saat ini chartnya nggak gitu bagus. Nanti kita masih lihat lagi ya akhir-akhir Maret itu dia bikin informasi seperti apa. Sisanya gue lihat belum ada yang bagus, apa gue mungkin belum lihat ya. Nanti kalau teman-teman punya info atau punya chart yang kira-kira bagus, boleh share di grup ya. Nanti gue akan lihat karena gue juga nggak bisa merhatiin 900 saham dilihat semua, jadi gue pantau yang biasanya atau yang gue punya plan buat masuk ya. Kadang-kadang ada yang nggak kepantau. Oke, berapa menit ini? 23 menit ya. Oke, ini kalau ada yang nanya, gue mungkin jawabnya secara general dulu ya. Gue nggak jawab saham per saham. Ada yang nanya call. Call itu secara teknikal dia punya kans buat rebound ya, tapi dead cat bounce jatuhnya karena harga call-nya udah turun terus. Ya. Jadi call itu menurut gue udah nggak prospektif. Apalagi harga call-nya turun terus, sebagian mungkin akan bilang nanti laporan keuangannya bagus, yes, dia akan keluarin laporan keuangan bagus, ya. Tapi kan itu laporan keuangan tahun lalu, bukan tahun ini. Tahun ini kita udah masuk ke Maret,
Jadi performance dia tuh udah sebagian udah ada ya Januari Februari. Kalau nanti dia rilis 2022 ya itu udah berita lama ya. Jadi udah berita basi. Udah banyak orang yang memperkirakan laporannya akan bagus. Bagi dividen ya kemungkinan mereka akan bagi dividen lumayan besar, tapi apa artinya dividen kalau habis itu sahamnya turun? Sama aja ya, kita cuan di dividen tapi di sahamnya rugi. Jadi kalau untuk call, gue udah nggak, mungkin teman-teman kalau yang di grup bootcamp, gue udah pernah, jangankan di grup bootcamp ya, di grup umum gue juga udah pernah share call itu udahan. Jadi udah sejak tahun lalu juga dia udahan ya, dia udah peak, udah kelar peaknya. Wave-nya udah kelar ya, udah 5 wave, jadi udah waktunya koreksi. Overall itu ya. Nah, yang gue lihat baru itu aja ya. Jadi ada bank sama rokok yang bagus. Dipantau nikel, call itu view gue udahan. Kalaupun bisa naik dikit aja, nanti turun lagi. Dia nggak bisa naik kenceng seperti tahun lalu. Kenapa? Ya karena harga call-nya udah turun drastis. Ya dari 400 sekarang udah tinggal 140-an. Jadi udah turun sekitar 60% harga call. Yes, laporan keuangannya masih akan bagus karena itu tahun lalu. Ya. Jadi itu buat mereka yang mau dividen aja lah call ya. Kalau buat trading udah forget it ya. Emas gitu-gitu aja. Emas gue nggak terlalu perhatiin ya. Oke, kira-kira gitu ya spill dari gue ya buat IHSG. Jadi kita tungguin bulan Maret ini, bulan April akan mulai bullish. Catat ya. Apalagi yang mau ditanyain? Kok Ayam. sorry kok, Hmm. boleh tanya kok. Sebenarnya saya ngikuti yang IHSG Koko yang sebelum ini kok, yang sampai 6.500 ya nggak salah ya. Nah, kira-kira pandangan Koko dengan hal itu bagaimana kok? Boleh dibahas sedikit nggak kok? Oke. Kok nggak salah beberapa bulan lalu lah, 2022. Oke. Ya. Oke, ada yang nanya, waktu itu gue pernah kasih view sampai 6.500. Yap, ya waktu itu waktu tebar VIR itu ya 6.500. 6.500 masih Iya. bisa nggak? Masih bisa, tapi Uh-uh. tetap dia jalannya akan ke 7.100 dulu ya. Jadi kalau dia bakal koreksi, kalau pun dia sampai koreksi ke sana, dia tetap akan ke 7.100 dulu, nanti turunnya tuh dari 7.100. Kenapa? Karena ini diagonal bentuknya ya. Jadi ini bisa ending diagonal, bisa leading diagonal. Kalau dia ending diagonal, berarti dia akan naik. Habis ini dia akan bullish ya. Kalau ini leading diagonal, berarti ini A. Nah, koreksinya naik ke B. B-nya zigzag A, B, C ke 7.100. Baru nanti dia akan turun lagi ke C. Makanya ini gambar gue baru sampai 7.100 aja. Habis 7.100 itu nanti dia punya dua kans. Bisa naik terus atau bisa turun. Jadi kalaupun nanti dia misalnya mau turun ke 6.500, dia tetap akan naik dulu ke 7.100. Ya. Oke. Jadi sebagai worst case aja ya Pak ya. Gitu. Worst case. Nanti di 7.100 ini nanti kita akan lihat. Ya, kita dia lihat lagi ya. Naik apa enggak. Ya, view-nya sekarang ya kita riding wave dulu aja dari nanti akhir Maret ya di 6.700-an, kita riding wave aja 400 poin buat IHSG itu lumayan ya. IHSG 400 poin kalau saham mungkin udah bisa naik 20-30%-an ya. Saham per saham. Nanti di sampai sini kita lihat lagi. View-nya kalau dari timing itu akan naik minimal 4 bulan. Jadi dari April ya, April, Mei, Juni, Juli itu IHSG akan cenderung bullish ya. Nanti habis Juli kita lihat lagi ya. Gue baru nganalisa sampai Juli aja ya, kesananya gue belum dapat gambar. Itu ya. Oke kok. Thank you.
Oke, teman-teman. Oke, oh iya, kita bentar lagi juga itu ya, ARB simetris ya. Jadi mesti hati-hati juga ya. ARB nanti nggak 7%. Tapi gue lebih suka kayak gitu. Jadi kalau koreksi itu kitanya nggak ditunda-tunda, ya udah cepetan kelar aja koreksinya, bisa naik lagi. Kalau sekarang kan jadinya susah. Oke, view IHSG ini. Ya, gue hari ini spill IHSG aja. Ada yang mau ditanyain nggak mengenai IHSG ini? Ini gue nggak bahas saham per saham ya. Gue bahas IHSG aja secara keseluruhan. Nggak ada? Oke, tadi nanya Adaro. Adaro tadi gue udah bilang ya, call itu udah sulit ya. Paling nanti ayam-ayaman aja boleh dilihat karena udah mau lebaran ya. Biasa ayam-ayaman ada aja lah yang naik. Cara tahu rotasi sektor gimana? Pakai RRG, Relative Rotation Graph. Kertas ada kemungkinan bullish nggak? Ada, tapi belum ada signalnya. Kapan ada bootcamp lagi? Nanti di info pertengahan Maret ya. Stay tune aja di grup ya. Take off position IHSG kapan? Tadi udah dibilangin, bulan April. April ya. Jadi masih ada sebulan lagi. Akhir Maret atau awal April ya, nggak beda-beda jauh lah. Akhir Maret, awal April. Pokoknya kita tungguin aja. Ini IHSG nyampainya tadi berapa? 67, 60 ya. Oke, bootcampers ada yang mau nanya nggak? Java kan kemarin baru direkom. Masih oke, tapi dia keluar laporan keuangan jelek ya. Jadi kalau nggak mau ambil resiko, kayaknya bagusan exit dulu ya di Java ya. Tapi ini udah mau lebaran juga. Gitu. Kalau view gue Java sih tetap akan naik ya, karena itu report laporan kan 2 tahun lalu ya. Dia udah nyampe di sini ya, udah ABC, udah nyampe di sini, kemungkinan akan rebound. Kalau nggak mau ambil resiko, dijemur BEP dulu ya, dari sana dia akan rebound. Wika, sektor-sektor konstruksi itu belum gitu menarik ya. Tungguin aja, belum rame. Duitnya belum lari ke situ, jadi susah naik. Karena saham atau IHSG naik tuh butuh duit ya. Jadi spill dong bootcamp itu seperti apa. Stay tune di grup ya, nanti gue bikinin Zoom sendiri buat yang mau ikut bootcamp. Java mau private placement, gue belum ngikutin. Nggak ngikutin beritanya. Friend, aduh. Friend itu juga kayaknya nggak kemana-mana ya. Cobalah nanti pas IHSG bullish ya, mungkin dia juga akan ke bawah. Sekarang lagi gini ya, lagi sideways aja di area-area situ, nggak kemana-mana. Java friend yuk, buat campers mau nanya apa? Semen itu ya lumayan ya. Kayak kemarin SMGR itu sebenarnya area yang bagus buat buy ya. Dia udah masuk ke area koreksi kita ya. Cuman dia ada target divergennya. Jadi agak-agak ya area-area ini harus belinya cicil lah ya, nggak bisa langsung. Karena target koreksinya lumayan lebar ya. CPO, oke ini adanya CPO. CPO dari chart bagus, cuma CPO ini nggak terlalu reaktif ya terhadap harga CPO. Jadi harga CPO-nya naik, tapi saham-sahamnya ini nggak reaktif ya, nggak kencang walaupun chartnya bagus. Saham gorengan ya kalau IHSG bullish ada yang ikut, tapi biasanya yang ramai kalau bullish itu ya saham-saham yang big cap.
Kalau mau main gorengan sekarang ya, sebulan terakhir ini pasti gorengan banyak yang tahan. Oke, itu aja ya spill gue buat IHSG. Jadi gue recap ya. IHSG masih akan sulit sampai bulan Maret ini. Ya, dengan target masih turun IHSG-nya, masih akan koreksi ke area 6760 sampai 6720-an, 6710 ya di bulan Maret ini. Jadi kita masih ngalamin masa-masa yang sulit, trading sulit ya. Tapi bulan April IHSG akan mulai bullish ya. Jadi dicatat aja. Kalau mau yang tradingnya enak ya nunggu market bullish. Kalau market bullish semua naik. Turun sedikit, naik banyak, turun sedikit, naik banyak. Kalau sekarang naik banyak, turun banyak, naik dikit, turun kadang-kadang banyak. Ya. Oke, itu aja ya spill dari gua. Nanti kita sama-sama lihat ya di bulan April ya. Jadi kita sekarang ekspektasinya ya sih akan koreksi terus sampai 6760. Nanti kita lihat ya, kita cek tiap minggu bener nggak on track ke situ. Kemudian nanti kita cek lagi di bulan April kalau sudah nyampe ke sini koreksinya ya, kita tunggu ya. Oke guys, gitu aja ya spill-nya buat teman-teman yang ada di IG ya. Thank you, see you next time. Thank you, Ko. Thank you, Ko. Oke, buat teman-teman yang di bootcamp masih di sini ya, masih di Zoom ya. Oke, ada pertanyaan nggak guys? Gue coba jawabin ya pertanyaan teman-teman gitu. Oh, ada yang rekam. BBKP itu BBKP ada kans tapi ya masih harus butuh nunggu konfirmasi ya. Kayak nggak terlalu cakep tapi potensinya ada. Arto masih koreksi tapi juga potensi buat rebound karena wave koreksinya udah lengkap. Baca, ini saham yang sulit ya. Tapi gua rasa sih kalau nanti IHSG-nya bullish dia juga akan ke bawah lah ya. Cuma ini saham bener-bener boring ya. Tapi dia udah sideways ya. Jadi sebenarnya tinggal nunggu apa ya? Nunggu ada berita bagus atau ada yang narik ya. Karena ini udah sideways di sini-sini aja. Udah inget ya waktu dulu kita belajar cycle kan turun, sideways, naik. Jadi ini tinggal nunggu naiknya aja. Cuma naiknya kapan kan butuh trigger ya. Dan saat ini triggernya belum ada. Baca BBHI. BBHI sama ya, BBHI itu mirip sama Arto juga kalau gua lihat. Jadi ya dia akan ikut naik lah ketika nanti IHSG-nya bullish. Ya ini tinggal nunggu. Sektor-sektor teknologi itu tinggal nunggu The Fed nggak naikin suku bunga lagi ya. Kalau lihat dari bond yield-nya kemarin kemungkinan The Fed meeting mendatang akan naikin sekitar 25 sampai 50 basis point. Tapi itu berarti udah tinggal dikit lagi juga kelar karena targetnya tuh sekitar 5%-an ya. Sekarang udah di 4,25. Jadi kalau dia naik 50 paling naik sekali lagi 25. Ya habis itu akan mulai start terus akan mulai turun. Nah, ketika Fed rate-nya turun, saham-saham ini punya kans buat naik ya, dan turunnya diprediksi tahun ini. Jadi tahun ini peak terus turun. Nikel itu sebenarnya kalau secara chart bagus ya, tapi kemarin udah pada gagal ya chartnya. Jadi gue juga masih ragu. Nikel mungkin kita tunggu ada signal lagi ya. Kalau secara story bagus. PTBA itu call ya itu ya masih bagus sampai akhir tahun, sampai laporan keuangan, tapi habis itu gue rasa nggak akan bagus. United Tractor juga sama. Kemarin performanya bagus, tapi gue rasa tahun ini akan mulai menurun. IPO nggak terlalu ngeliatin ya guys. IPO juga kan nggak ada chartnya ya, jadi itu lebih ke fundamental, paling liatin harganya dibanding dengan
teman-temannya di sektornya wajar apa enggak gitu ya. Biasa satu sektor itu valuasinya mirip-mirip ya. Jadi dicek PER-nya, dicek PBV-nya, dicek EV/EBITDA-nya, biasanya satu sektor itu dihargai mirip-mirip. Tapi gue bukan fundamentalis ya, jadi gue juga nggak terlalu fokus ke situ. ARB simetris ya mungkin banyak orang yang ini ya, gampang nanti ya. Minus-minus itu kalau turun mungkin akan cepat turun. ASA ini udah bikin ini ya, wave 5 terus ada diagonal, jadi turun dulu kayaknya ke area koreksinya di sekitar 850 sampai 820 lah. Ya. Ini juga ada divergen. Jadi habis naik 5 wave, dia disambung diagonal, habis itu koreksi ABC ya. Jadi ini kemungkinan gerakannya akan kayak gini. Itu ASA ya. BP. BP ini yang jelas sih dia lagi koreksi ya. Cuma nggak tahu nih koreksi kalau gini udah nyampe, udah dijebol. Ini kayaknya lebih cenderung angle gini ya. Coba aja dilihat ya. Tunggu signal-signal yang muncul. Mungkin ini dobot kecil nih yang ini ya. Jadi kalau dobot kecilnya bisa di break, ya itu punya kans buat di buy. Dobot ininya. Bahas Antam, oke. Antam ini kemungkinan mirip sama si sebenarnya tadinya view Antam gue gini ya. Jadi ini wave 1 terus turun, terus ini wave 1 minor, 2 minor, tapi ternyata ini dijebol ya. Jadi kayaknya ini akan ngikutin Inco. Jadi yang terakhir ini kalau di Inco itu lebih clear, ininya tuh diagonal gini. Nah, ini juga yang gue khawatirin kenapa nikel ini kayaknya agak sedikit mengkhawatirkan ya. Takutnya dia koreksinya ke sini. Jadi ini diagonal. Cuma memang di Antam ini agak sedikit beda ya. Jadi si titik ininya tuh nggak kena ini. Kalau kita lihat di Inco. Jadi gue akhirnya Antam ini gagal tapi agak sulit ya. Jadi gue nge-refer ke Inco karena ini saham sebenarnya mirip-mirip ya. Lebih banyak nikel ya. Di Antam udah modelnya kayak gini. Jadi ada diagonal. Leading diagonal. Jadi dia akan cenderung koreksi ABC. Gue rasa Antam juga akan cenderung ikutin. Ya. Setelah gagal kemarin bertahan di 2000, Antam kayaknya akan ngikutin koreksinya Inco. Bisa sampai 1770-an ya, 1750-an. Nah, terus gimana exitnya di Antam? Ini kayaknya Antam akan bikin diagonal kalau boleh. Jadi setelah turun, nanti ini ada diagonal. Jadi dimanfaatin buat bisa exit pada saat nanti ada rebound ke atas. Modal kita kemarin di berapa? 2120 ya. Ini kalau ini diagonal, ya targetnya juga ke area situ. Ini pilihannya dua ya, di hold, nunggu ada rebound, atau di sell dulu, nanti kita buy lagi di bawah. Harga nikelnya juga turun terus soalnya. Call gitu ya, tadi call sih udahan lah. Jadi gue udah nggak pernah sentuh lagi saham call. Asa kayak gini kalau gue lihat. Jadi modelnya lagi bikin triangle. Udah lengkap A, B, C, D, E kayaknya ya. Habis itu ada kan spot naik lagi sama Asa ini. Yang penting jangan bikin lower low ya. Jadi tunggu signal. Dia keluar, bikin higher high, di atas 105 berarti bullish. BBTN. BBTN ini lagi koreksi. Tungguin aja. Ini udah ada impulse, ini koreksi. Ya, ini bikin right shoulder. Areanya kira-kira ke area sini. Mirip-mirip
shoulder kiri. Nah, itu ya. Ini nanti head shoulder-nya, neckline-nya di sini. Prediksi April baru naik, berarti dimulai dengan emiten yang bagi-bagi dividen besar ya, mungkin aja. Tapi gue nggak ngerti ya. Kalau gue based on technical sama timing aja. Jadi nggak lihat dividen. Ya mungkin bisa. ESA ada dua kemungkinan ya. ESA itu bisa, jadi ini wave satunya, terus ini ABC, habis itu ini 1 minor, 2 minor naik lagi, atau dia cuma bikin diagonal nih, untuk nanti turun lagi. Ya. Jadi kalau udah terlanjur buy ESA, ya nanti kita keluar di titik ketiga, kalau ini diagonal. Ya. Koreksinya sih rendah-rendah ya, kecil-kecil ininya. Apa namanya? Koreksinya, dan gua lihat punya kans buat rebound dari area ini. Kalau lihat dari perdagangannya beberapa hari terakhir. Ya, kita lihat ya, ini kan 05 udah. 05, 06 ya sampai 1000-an dia potensi naik lagi, nanti exit di sini. BPTR. BPTR ini sih ya gorengan ya, tapi ini diagonal nih kayaknya nih, ya. Tungguin ini. Gua rasa ini akan membentuk sebuah diagonal. Lihat aja nanti kalau ini beneran diagonal, ya ininya divergen, ya at least kan ke sini. At least ke sini, kalau break ini robot berarti. Gitu. Ya. Laju. Laju kayaknya kapan hari udah di rekom ya. Laju sih kalau gue lihat udah 5 wave ya. Soalnya ini kayak naik ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Jadi sekarang akan masuk ke fase koreksi. Stokastiknya pun udah di atas. Ya. Jadi gue lihat nih akan cenderung koreksi laju. Udahan ya. Laju. Koreksinya sampai mana ya? Ini 212 sampai 190-an. Panin Live. Panin Live view gue kayak gini. Ya, kalau berhasil dia akan bikin triangle, habis itu dia akan naik lagi. Ya. Ini coba nanti dicek ya, bottoming kira-kira Jumat tanggal 10. Ya, nanti diperhatiin. Jadi jangan langsung di-buy ya. Perhatiin dulu kalau Jumat tanggal 10 dia kena ke sini, ya boleh dicicil-cicil dikit ya. Besok mungkin naik-naik dikit, habis itu turun. Cuankus pakai time frame 30 menit, jadi pakai wave minor ya. SL-nya berapa persen? SL kan pakai technical lah. Fast trade apa cuma pantengin bid over? Dua-duanya. Fast trade-nya dilihat, chart-nya bukan bid over ya. Yang dilihat itu trade summary-nya ya. Dan summary-nya. FWCT. Nah, ini kan udah gua rekom kemarin ya, contoh ya. FWCT itu gua rekomnya pakai chart, even kemarin tuh gua pakai chart 5 menitan. Jadi gue lihat udah ada wave 1, kemarin turun, ya udah naik ada wave 3, kemarin gue suruh buy di ini ya 116. Di situ kita tinggal tunggu wave 5. Wave 5-nya udah jadi tuh, spread naik sampai 129 ya. Sekarang lagi koreksi. Tapi udah gagal tahan di 0. Oh sorry, ininya di sini. Ya, berarti area-area buy lagi lah itu ya. FWCT. Kalau dia mau uptrend ya, dia lagi di area-area MA30 dan kayaknya nggak mau turun lagi ya. Jadi tinggal tunggu signal aja ini kalau mau di-buy. Cuma saham gini ya momentumnya cepet-cepet aja ya. Gue nggak berani beli juga kalau lagi kayak gini. Takutnya jos aja ke bawah ARB gitu kan. Habis itu nggak dikasih ampun. Gue lebih suka kalau lagi ada momentum ke atas kalau mau masuk. Jadi masuknya di wave 3 atau di wave 5 ya. Wave 1 gue biarin kejadian dulu. Siklus kategori. Oh siklus itu pakai
Pakai timing, nggak pakai chart. Pakai timing. Timing pakai apa? Pakai astrologi. Ya, kalau kalian tahu Gemma Guyardi kan dia pakai astrologi tuh. Ya, gue juga pakai astrologi, cuma beda versi astrologi. Dia pakai Western astrologi, gue pakai Chinese astrologi. Buat gue lebih gampang dan lebih masuk akal. Gitu. Tapi sama-sama astrologi. Jadi, kayak saya gue tadi nge-share Maret terakhir, April udah mulai bullish, itu juga pakai astrologi ya. Jadi gue lihat di astrologi April tuh akan mulai bullish. Jadi ya kita lihat aja benar apa enggak. Bagi pengalaman tentang gorengan yang harus dihindari dari grup apa aja ya, itu mah udah pengalaman sendiri kali, nggak perlu dikasih bagi-bagi. Bandarnya itu bandarnya aja dilihat ya. Ini kalau mau perhatiin ya saham-saham, kalian coba lihat sekuritas BQ ya. Ada beberapa saham yang dibanderin sama mereka tapi BQ ini kejam. Gue lihat tuh ada SMKM, ada TRIS, ada Baja, ada SDBC. Yaitu dibanderin sama BQ. Perhatiin aja kalau saham-saham itu udah mulai dinaikin, ditebel-tebelin, biasanya akan dinaikin. Cuma ya harus cepat karena mainnya kasar. IPO gue nggak terlalu ngikutin ya. Jadi gue juga jarang sih main IPO ya. Ya betul itu sih Aldo betul. Oke BQ ya. IPO gue nggak bisa jawab ya bro, karena IPO ini kan nggak ada chartnya. Sementara kan gue kan teknikalis ya. Kalau IPO kayak gitu, jalan satu-satunya ya lihat prospektus sama laporan keuangannya, terus dibandingin sama sektornya. Cari saham yang kira-kira selevel sama dia, secara kapitalisasi sama sektor. Jadi kira-kira dihargainya wajar atau enggak, kemahalan atau enggak. Walaupun biasanya gini ya, saham-saham IPO yang kecil-kecil ini itu sulit buat ditebak dia mau dinaikin apa diturunin dulu. Ya karena ada juga saham-saham IPO itu yang awalnya dinaikin habis itu diturunin dulu dalam baru dinaikin lagi ya. Jadi agak sulit gua memprediksi saham-saham ini. Tergantung si bandarnya mau diturunin dulu apa dinaikin dulu gitu. Arah ARB balik sebelum pandemi ya berarti sama, arah ARB-nya simetris ya. Ya berarti jangan stop loss-nya harus diperketat ya. Kalau sekarang kan bukan diperketat, artinya lebih disiplin. Kalau dulu stop loss-nya karena 7% udah kena stop loss, nggak di stop loss, kalau sekarang ya nggak ada ampun. Karena kalau pada panik nanti pada buang semua ya. Biasa kita minus 7, tiba-tiba ada saham yang minus 10, retailnya panik semua, guyuran semua nanti. Makanya lihat dulu marketnya kayak apa ya, jangan terlalu agresif. Oke, ada lagi guys.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sampai sini dulu ya. Nanti kita ketemu di hari Minggu berikutnya. Oh, pray. Ya, kalau ada nego besar itu berarti ada yang punya kepentingan ya. Tapi kepentingannya apa, gue juga nggak paham. Jadi gue nggak bisa jawab juga nih. Tapi pasti ada yang punya kepentingan itu, ya, nego, pray itu. Di market nego gede itu pasti ada yang punya kepentingan. Kepentingannya ya kalau nggak naikin harga, turunin harga ya. Kalau nggak jualan ya buat naikin harga. Jadi dipantau aja nanti pergerakannya. Chartnya seperti apa. Kalau pray itu ngasih tanda-tanda naik, volumenya gede, ya udah ikut masuk. Karena crossing itu pasti ada kepentingannya, nggak mungkin nggak. Oke. Pray ini dan beberapa hari terakhir setiap open ARB naik terus sampai closing besok diulang lagi. Iya. Ya udah dihindarin lah kalau udah tahu sahamnya kayak gitu ya. Oke, nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada gue tutup dulu ya guys. See you next time. Thank you. Terima kasih, Kak. Yuk. Thank you, Ko. Thank you, Kone. Yuk.